Halo amigos parantosku, Mahda Mangos balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang masih melanjutkan part 5 dari Digimon Ghost Game, di mana part ini akan menceritakan tentang beberapa pertarungan Hiro dan kawan-kawan melawan para Digimon jahat, dan lagi Gamamon bisa berevolusi ke bentuk baru guys. Bagaimanakah keseruannya? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Masih melanjutkan part kemarin, part ini memperlihatkan Hiro dan Gamamon yang melarikan diri dari dua Digimon kuat yang mengejar mereka. Kaki Hiro ternyata terkilir karena sebelumnya mencoba menyelamatkan Gamamon, membuat si Gamamon merasa bersalah dan berkata jika ia akan bertarung melawan dua Digimon itu sendirian untuk melindungi Hiro. Gamamon pun bener-bener keluar, walau ia yang gak dibantu kekuatan Digiface bukanlah lawan dari Digimon kuat tersebut. Namun gak lama terjadi hal aneh karena tanpa perintah Hiro, Gamamon bisa berevolusi sendiri menjadi Battle Gamamon. Battle Gamamon berhasil menghempaskan tubuh si Digimon api hitam, walau sayang sang Digimon burung lalu datang dan menyerangnya dari belakang. Hiro yang khawatir pada Gamamon lalu keluar dari persembunyian dan sialnya ia lalu didatangi si api hitam yang kembali bangkit. Di sini terbongkar alasan dua Digimon mencari Hiro karena ia mencari Digimon bernama Blacktailmon, di mana konon hanya Blacktailmon lah yang tahu caranya kembali ke dunia Digimon yang asli, dan ternyata Hiro pernah melihat si Blacktailmon saat ia pertama bertemu dengan ayahnya dan Gamamon di part 1 kemarin. Si api hitam sangat ingin kembali ke dunia Digimon karena di dunia manusia ia dan si burung selalu dianggap sebagai monster jahat. Di mana dulu saat terjadi kebakaran di suatu tempat, keduanya mencoba menolong seorang pria yang terjebak dalam kobaran api dengan memasukkannya ke api hitam. Kedua Digimon membuat api hitam untuk melindungi pria itu dan menuntunnya pelan-pelan agar bisa keluar dari kobaran api. Tapi bodohnya pria itu malah ketakutan pada dua Digimon dan keluar dari api hitamnya, membuat tubuh pria itu auto hancur guys. Para penduduk yang melihat dua Digimon lalu menyalahkan keduanya yang udah membakar rumah tersebut dan membunuh sang pemilik. Karena kejadian itu, kedua Digimon kecewa dengan manusia dan ingin kembali ke dunia mereka yang sesungguhnya. Si api hitam gak percaya walau Hiro lalu bilang ia gak tahu di mana keberadaan Blacktailmon. Di lain sisi, Gamamon berhasil menjatuhkan si burung hingga ia kembali berubah menjadi Battle Gamamon dan berhasil mengalahkan si api hitam juga. Kedua Digimon merasa sedih karena menyadari jika mereka gak akan pernah bisa kembali ke dunia Digimon. Tapi tiba-tiba datang beberapa boneka aneh yang ujug-ujug membuat portal ke dunia Digimon yang ternyata itu perbuatan Blacktailmon yang datang ke tempat itu juga. Kedua Digimon pun akhirnya bisa pulang dan meminta maaf pada Hiro atas kesalahan mereka. Setelahnya portal pun kembali tertutup bersamaan dengan Blacktailmon yang tiba-tiba ikut menghilang dari sana. Keesokan harinya saat Hiro kembali ke rumah ayahnya, ia tiba-tiba didatangi seorang wanita bernama Sonia yang mengaku sebagai rekan kerja dari ibu si Hiro yang datang ke Jepang karena tertarik untuk meneliti serangga di negara itu. Anehnya si Sonia ini tahu tentang Gamamon dan semua Digimon milik teman-teman Hiro, dan karena itu ia meminta Hiro dan teman-temannya untuk ikut meneliti serangga bersamanya. Tanpa curiga sedikit pun Hiro ikut dengan Sonia dan memanggil Kiyoshiro, Ruli dan Digimon mereka masing-masing. Sonia lalu mengajak mereka semua ke sebuah gedung yang adalah sebuah mall yang udah nggak terpakai lagi, dengan dalih ia udah menyewa tempat itu untuk meneliti serangganya. Sesampainya di lantai atas, barulah Hiro dan teman-temannya melihat keanehan karena tempat itu dipenuhi oleh banyak jaring laba-laba. Hingga akhirnya Sonia pun menunjukkan wujud aslinya yang adalah seorang Digimon laba-laba bernama Arknemon, di mana ia ini tertarik pada otak manusia yang pintar dan ingin memakannya. Arknemon lalu mengeluarkan banyak anak buahnya yang merupakan para Digimon bernama Dokugumon untuk menangkap Hiro dan teman-temannya. Saat sedang terjadi kejar-kejaran, Kiyoshiro dan Jellymon berhasil menemukan pintu darurat dan mengira aman untuk bersembunyi di sana, namun ternyata ruangan itu pun udah dipenuhi oleh Dokugumon. Sementara Hiro dan Gamamon malah nggak sengaja terjatuh ke sebuah lubang, menyisakan Ruli dan Angoramon yang masih dikejar oleh pasukan laba-laba. Balik lagi pada Kiyoshiro dan Tesla Jellymon yang bisa mengusir beberapa Dokugumon. Begitupun Ruli yang merubah Angoramon menjadi Simbare Angoramon tanpa mereka sadari si Arknemon menyaksikan lewat layar monitor. Dan begitu melihat para Digimon yang bisa berevolusi, ia jadi sangat tertarik ingin memakan mereka. Berpindah pada Hiro dan Gamamon yang tersadar di ruangan bawah tanah dan mendengar suara seorang pria yang meminta pertolongan.
Yang ternyata di ruangan itu Agnemon udah menyimpan banyak korban yang ia tangkap sebelumnya. Salah satu pria sangat histeris karena udah menyaksikan dua kepala rekannya dimakan oleh Agnemon. Nggak lama, para Dokugamon datang dan langsung mengejar keduanya. Hiro pun merubah Gamamon menjadi Wezen Gamamon, membuat si Agnemon makin tertarik melihat hal tersebut. Hiro dan Gamamon yang lengah berhasil disergap oleh salah satu Dokugumon, membuat Gamamon kembali ke bentuk semula. Di sisi lain, Kyoshiro yang kembali bertemu dengan Ruli akhirnya terkepung oleh pasukan laba-laba dalam jumlah yang sangat besar. Hiro mendengar teriakan dari Kyoshiro dan auto terbang ke tempat suara itu berasal. Namun sial, ia dan kaus Gamamon pun malah terkepung oleh para laba-laba. Hiro dan semua teman-temannya pun akhirnya berhasil ditangkap dan saat itulah Agnemon kembali menemui mereka. Di sini si laba-laba jahat jadi sangat tertarik pada Gamamon yang bisa berevolusi lebih dari satu bentuk dan mencoba memakannya duluan. Namun lagi-lagi Gamamon bisa berevolusi sendiri dan kali ini sang sosok jahat Gulus Gamamon pun akhirnya muncul. Agnemon gak ada takut-takutnya dan malah makin tertarik ingin memakan Gulus Gamamon, dan karena itu Gulus Gamamon pun langsung menghabisi si laba-laba hanya dalam satu kali pukulan aja. Karena tewasnya Agnemon, Hiro dan teman-temannya pun auto terlepas dari jaring laba-laba, di mana Hiro lalu mencoba berbicara dengan Gulus Gamamon, dan di sini Gulus cuma mengucapkan satu hal yang katanya masih belum waktunya, dan ia pun kemudian kembali dalam wujud Gamamon. Tanpa mereka sadari, saat Gulus Gamamon muncul, lagi-lagi ada seekor Digimon yang memperhatikannya. Malam harinya, di lain tempat nampak ada seorang pengantar paket yang tiba-tiba diserang oleh seekor Digimon. Beruntung gak lama Clockmon datang dan membawa Digimon liar itu pergi dari sana. Shin lalu berpindah ke Kyoshiro yang sedang berada di kamarnya hingga ia lalu didatangi sosok bayangan hitam yang mencoba menyerang. Kyoshiro yang ketakutan pun melarikan diri ke kamar Hiro dengan terus diikuti bayangan tersebut. Yang ternyata sosok bayangan yang mencoba menyerang si Kyoshiro adalah Jellymon. Melihat keanehan Jellymon, Gamamon auto menyerang Digimon tersebut sampai membuat si Jellymon kabur dari sana. Keesokan harinya, Hiro dan yang lainnya menemui Clockmon untuk menanyakan apa yang udah terjadi, yang Clockmon bilang akhir-akhir ini tiap malam beberapa Digimon bertingkah aneh dan mulai menyerang manusia, walau Clockmon juga nggak tahu apa penyebabnya. Malam harinya kita akan ditunjukkan penyebab para Digimon menjadi liar, di mana saat itu Gamamon sedang memegang ponsel dan saat mengaktifkannya ia berubah seperti Jellymon tadi dan menyerang Hiro, membuat Hiro terpaksa membanting tubuh Gamamon dan membuatnya melarikan diri. Di lain sisi, Angoramon juga terpengaruh saat berada dekat dengan Ruli yang saat itu sedang memainkan piano digitalnya. Ia pun menyerang Ruli dan hampir melukai gadis itu, tapi lagi-lagi Clockmon datang sebagai penyelamat. Karena kejadian itu, Hiro dan teman-temannya segera menemui si Dokter Mumi untuk menanyakan apa yang terjadi pada para Digimon, walau si Mumi juga baru mendengar ada kejadian seperti ini. Si Mumi lalu meminta Hiro dan teman-temannya membawa Digimon yang tiba-tiba bertingkah aneh untuk ia teliti, membuat Hiro dan teman-temannya berpencar mencari Digimon mereka masing-masing walau nggak ada satupun yang bisa menemuinya. Malam harinya, Clockmon yang sedang berpatroli menyadari jika ada yang aneh dengan parabola yang berada di tempat itu. Ia pun auto melapor pada Hiro dan yang lainnya jika barang-barang elektronik mengeluarkan kabut merah yang aneh. Dan bener aja saat Ruli memeriksa pianonya keluar kabut merah yang diceritakan si Clockmon. Mereka akhirnya membawa barang elektronik yang terdapat kabut merahnya pada si Mumi untuk diteliti. Yang si Mumi bilang bubuk merah itu berasal dari Digimon yang bernama Morphmon. Sekembalinya ke asrama, Hiro didatangi oleh Gamamon yang langsung menyerang. Namun di sini Gamamon mengucapkan kata-kata aneh yang Gamamon bilang manusia harus dihentikan. Hiro nggak sengaja menjatuhkan Gamamon ke sebuah botol merica dan karena itu ia menyadari kelemahan si Gamamon. Selanjutnya dengan kejam Hiro memasukkan banyak saus ke mulut Digimonnya sendiri dan untungnya cara itu berhasil kembali menyadarkan Gamamon. Setelahnya mereka menolong Kyoshiro yang juga sedang diserang oleh Jellymon. Battle Gamamon berhasil mengusir Jellymon dan di sini Jellymon pun mengeluarkan kata aneh yang ia bilang tolonglah aku. Mereka pun kembali menemui Clockmon dan akhirnya menyadari jika bubuk merah yang disebar Morphmon adalah sinyal meminta bantuan untuk menyelamatkan Morphmon yang sedang berada dalam bahaya. Karena jika digabungkan kata-kata yang dikeluarkan Gamamon dan Jellymon tadi adalah manusia hentikan dan tolonglah aku. Dan parahnya, Morphmon menyebarkan bubuk itu pada satelit di bulan dan jika Digimon itu nggak segera ditolong, maka bubuk merahnya akan terus menyebar dan bisa menjadikan semua Digimon nggak terkendali. Langkah pertama, Hiro mengubah Gamamon menjadi Wezen untuk menghancurkan satelit tersebut agar bubuk merahnya nggak terus menyebar ke bumi.
Berkat bantuan otak si Kyoshiro yang menentukan koordinat, Wezen Gamamon pun langsung menembak dan mengenai satelitnya dengan sangat telak. Setelah menghancurkan satelitnya, Kyoshiro berhasil menemukan lokasi keberadaan Morobmon yang ternyata saat itu sang Digimon sedang ditangkap di dalam komputer oleh seorang gadis saat Digimon itu sedang bermain-main di jaringan internet. Clockmon lalu datang dan auto mengambil komputer gadis tersebut. Morobmon pun akhirnya bisa dibebaskan bersamaan dengan sadarnya semua Digimon yang sebelumnya terpengaruh oleh bubuk merah si Morobmon. Scene lalu berpindah ke sebuah gedung di mana di sana ada 3 gadis yang sedang duduk di satu meja. Yang ternyata mereka diundang oleh seorang pengusaha kaya bernama Levi untuk mempromosikan produknya. Namun gak disangka Levi bersama pelayan dan anjingnya lalu menggigit leher ketiga wanita tersebut. Keesokan harinya, Ruli yang juga adalah seorang selebgram memamerkan undangan pada teman-temannya di mana ia diundang Levi untuk mempromosikan salah satu produk mereka yang berupa kue guys. Tanpa mereka sadari, anjing si Levi memantau keadaan dan melaporkan pada Levi jika Ruli punya seorang Digimon yang melindunginya. Malam harinya kita akan diperlihatkan jika salah satu wanita yang digigit Levi auto berubah menjadi vampir dan menggigit penduduk yang lain. Scene lalu berpindah pada Angoramon yang memberitahu Hiro juga teman-temannya jika ia merasakan keanehan pada perusahaan milik si Levi. Dan lagi-lagi mereka nggak sadar jika sedang dipantau oleh si anjing. Hiro dan teman-temannya kemudian membuntuti Ruli yang saat itu udah sampai di depan gedung perusahaan milik si Levi. Ruli bersama 2 gadis lain lalu disambut oleh Levi dan anak buahnya, dan langsung ditunjukkan produk-produk kue dan minuman untuk mereka promosikan. Hingga yang mengejutkan, salah satu anak buah Levi nggak lain adalah si Dracumon yang pernah mengganggu Ruli di part sebelumnya. Ritual penghisapan darah pun dimulai. Dracumon bersikeras ingin menghisap darah Ruli membuat Levi marah dan malah menghabisi si Dracumon. Sementara itu, Angoramon yang khawatir mencoba menyusul Ruli namun ia dihadang oleh anjing si Levi yang ternyata adalah seekor Digimon juga. Balik lagi pada Levi yang memberitahu Ruli alasannya di mana ia ingin mengubah manusia menjadi vampir dan berkuasa di dunia baru tersebut. Levi pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya yang bernama Famdemon, begitupun pelayan Levi yang bernama asli Matadmon. Ruli mencoba melarikan diri tapi saat menaiki lift ia malah terbawa ke sebuah ruangan di mana di sana Angoramon udah dijatuhkan oleh si anjing. Nggak lama, Hiro dan yang lainnya pun datang yang ternyata Famdemon emang sengaja menunggu mereka di sana karena ia ingin menjadikan Ruli dan semua temannya seorang vampir juga. Jelly dan Gamma lalu berevolusi dan melawan Famdemon yang cuma bertarung seorang diri. Namun Famdemon ternyata sangat kuat dan bisa menjatuhkan keduanya dengan sangat easy. Famdemon lalu mengeluarkan tekniknya, di mana ia yang menyerang Gamamon membuat si Hiro juga merasakan sakit yang Gamamon terima. Mengetahui hal itu membuat Gamamon sangat marah dan berhasil bersatu dengan Hiro. Gamamon pun bisa berevolusi dalam bentuk baru yang berbentuk naga besar bernama Kanoweismon. Sang naga langsung menyerang dan berhasil membuat si vampir terdesak. Namun sial, Famdemon berubah menjadi banyak kelelawar kecil dan auto melarikan diri dari sana. Begitupun dengan 2 anak buahnya. Di sisi lain, semua orang yang sebelumnya diubah menjadi vampir pun kembali normal dan part 5 pun akhirnya kelar. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.